hadirin yang terhormat, terutama kepada Pak Eko Supriyanto, SEME, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Publik. Perkenalkan, nama saya Maria Cynthia Oktriani dan teman sekelompok saya. Halo, nama saya Serlina Nadia Aprilia. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan hasil survei jurnal tentang ekonomi publik yang berjudul Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang merupakan studi kasus di Kota Manado pada tahun 2001 sampai dengan 2017. Jurnal ini merupakan sebuah karya tulis yang disusun oleh Rizaldi Kaharudin, Anderson G. Kumenaung, dan Audi O. Niode. Mereka bertiga merupakan mahasiswa dengan jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Universitas Samratulangi di Kota Manado. Pertama-tama, teman saya Serli akan menjelaskan tentang metode penelitian. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana dengan mode semilog. Nah, dari hasil uji asumsi klasik dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah pada uji autokorelasi juga diperoleh hasil. Tidak ada masalah autokorelasi pada model dalam dua penelitian. Akan tetapi, dalam penelitian tentang kemiskinan terdapat masalah autokorelasi. Hal ini dimungkinkan oleh berbagai faktor yang sering kali mempengaruhi keadaan di masyarakat. Selanjutnya, saya akan membacakan pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan karena memungkinkan masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak dan menyumbang pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa sosial yang lebih besar seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan standar hidup. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah produk domestik bruto. Dalam segi perekonomian yang ada di Indonesia, proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi memiliki berbagai macam tantangan. Di antaranya adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh Serli. Nah, yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama itu belanja pemerintah. Belanja pemerintah dapat dikatakan bentuk realisasi rencana pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ketiga adalah pengangguran. Pengangguran adalah seorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan dengan upah tertentu, tetapi tak memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran yang terjadi di kota Manado pada tahun 2017 tercatat 18.203 orang. Angka pengangguran ini juga disebabkan tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang masih rendah. Solusi untuk mengatasi pengangguran menurut saya adalah memberikan kesempatan kepada investor untuk menanamkan modal di kota Manado. Selanjutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan yaitu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan kehidupannya yang bermartabat. Selanjutnya ialah metode pengumpulan data yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Metode pengumpulan data terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah dokumentasi, yang kedua adalah studi pustaka, dan yang ketiga adalah definisi operasional. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat peneliti. Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaah, pencatatan, dan dokumen-dokumen tertulis perusahaan. Yang kedua ialah studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur, arsip, dan buku-buku. Ketiga ialah definisi operasional. Definisi operasional dibagi menjadi dua, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent ialah belanja pemerintah yang mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran atau belanja pemerintah tiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah.
Yaitu yang kedua ialah variabel independen. Variabel independen yaitu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Ialah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Yang kedua ialah kemiskinan. Kemiskinan ialah masyarakat yang memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan, sehingga tidak banyak memiliki kelimpahan untuk menyejahterakan dirinya lewat pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ialah pengangguran. Pengangguran ialah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang didambakan. Ada uji yang akan disampaikan oleh Sally. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen, yaitu belanja pemerintah terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan, maka digunakan analisis koefisien determinasi. Koefisien determinasi yang kecil atau mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi. Variabel dependen sangat terbatas. Nilai R2 yang mendekati suatu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Ialah kesimpulan yang akan disampaikan juga oleh Sally. Kesimpulannya adalah variabel belanja pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel belanja pemerintah juga memiliki pengaruh terhadap pengangguran. Variabel pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Manado. Selanjutnya, koefisien determinasi menunjukkan bahwa penelitian variabel ini sudah memiliki pengaruh, akan tetapi pengaruhnya secara simultan dapat dikategorikan masih rendah, karena hasil perhitungan menunjukkan koefisien determinasi berada di bawah angka yang seharusnya. Jadi, saya akan menyampaikan saran. Pemerintah harus lebih jeli dalam meningkatkan tingkat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, khususnya belanja daerah Kota Manado, agar dapat mendongkrak tingkat pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.